Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arga di Keditech Channel. Sebelumnya gue mohon maaf banget nih, udah beberapa minggu ini, sekitar 2 atau 3 minggu gue belum upload video ya. Memang kerjaan gue di kantor lagi banyak ya, jadi gue belum ada waktu untuk upload video lagi, untuk review lagi. Dan sekarang gue akan coba review si iPad Pro ini setelah 6 bulan gue pakai. Mau tahu gimana reviewnya? So stay tune terus. Oke guys, sebelum gue ngejelasin pengalaman gue selama 6 bulan ini pakai si iPad Pro 2020 ini, gue mau ngejelasin sedikit nih tentang si spek dari iPad Pro ini. Oke, yang pertama gue mau ngejelasin dari sisi dimensi bodinya dulu. Karena punya gue ini yang 11 inch, jadi dia ini punya dimensi 247,6 x 178,5 mm dan tebelnya hanya 5,9 mm aja guys. Dan berat dari si iPad Pro ini cuma 471 gram dan ini menurut gue enteng banget. Terus dia ini belakangnya nih semuanya udah pakai aluminium frame ya, dan ini warnanya yang gue pilih ini space gray ya. Terus udah itu aja dari build quality-nya. Oh ya, di kanan kiri bodinya nih di sebelah kanan ini ada volume up, volume down. Terus ini ada buat magnetic charging buat si Apple Pencil-nya. Terus ini ada SIM tray-nya, di atasnya ada power button, terus ada speaker nih, ada 2 buah speaker. Terus di sebelah kirinya kosong dan di bawahnya ada USB-C slot. Ini buat charger sekaligus buat kalian mau pindah-pindahin data. Dan ada 2 speaker lagi di bawahnya. Gimana untuk hasil suara dari speaker iPad Pro ini? Nanti akan gue kasih dengar suaranya. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi displaynya sendiri. Dari segi displaynya, si iPad Pro ini pakai IPS LCD dengan frame rate-nya udah 120 Hz dan punya kecerahan 600 nits. Ini sih jujur smooth banget. Saat gua scrolling atas bawah terus kanan kiri, ini sumpah ini jujur banget. Mungkin ini adalah tablet pertama yang pakai 120 Hz. Tapi gua nggak tahu kalau di Samsung Tab ya. Mungkin dia udah pakai 120 Hz frame rate lebih dulu. Oke, terus resolusi dari displaynya sendiri dia ini udah pakai 1668 kali 2388 pixels dan punya density-nya itu di 265 ppi guys. Terus untuk proteksi displaynya sendiri, dia ini udah ada scratch resistant, terus udah oleophobic coating, terus udah ada True Tone-nya juga guys. Jadi kalau udah ada True Tone, mata kalian tuh nggak capek kalau natap lama-lama di iPad Pro ini. Nah, untuk chipsetnya sendiri, si iPad Pro 2020 ini udah dibekali dengan chipset A12Z Bionic. Apple mengklaim bahwa chipset ini merupakan chipset terkencang di lini iPad. Nah, untuk CPU-nya sendiri, dia ini punya speknya itu 4 kali 2,5 GHz Vortex plus 4 kali 1,6 GHz Tempest. Dan untuk GPU-nya sendiri, dia ini pakai Apple GPU dengan 8-core graphics. Makanya grafiknya ini tuh bisa mulus banget dan smooth banget, terutama ketika gua lagi slide gini ya. Di samping dia juga displaynya udah 120 Hz untuk frame rate-nya, itu nggak ada nge-lag-nya sama sekali ya. Beda deh sama iPad generasi sebelumnya gitu ya. Nah, untuk memorinya sendiri, di sini gue pilih iPad Pro-nya ini yang 256 GB dengan RAM-nya yang 6 GB. Lalu sekarang gue mau bahas dari segi kameranya. Memang gue kayaknya agak sangsi gitu ya kalau moto-moto pakai si iPad Pro ini. Kayaknya mungkin dilihat orang agak aneh gitu ya. Tapi si iPad Pro ini dia tuh punya spek kamera yang menurut gue gokil untuk di ukuran tablet. Jadi spek kameranya ini tuh mirip sama si spek kameranya iPhone 11.
Nah, untuk di belakangnya sendiri dia ini punya dual kamera ya, yang udah 12 megapiksel dengan aperture-nya itu 1,8 untuk lensa wide-nya, sedangkan untuk lensa yang ultra wide-nya itu dia punya 10 megapiksel dengan aperture-nya 2,4. Terus dia udah punya quad LED flash di sini, dan yang istimewanya lagi, si iPad Pro ini sudah dibekali dengan LiDAR sensor kayak di iPhone 12 Pro. Terus untuk selfie kameranya sendiri, si iPad Pro ini udah punya lensa 7 megapiksel dengan aperture-nya 2,2, dan udah ada tentunya face detection, HDR, panorama, dan kualitas videonya itu 1080 di 30 frame per second. Oh iya, untuk kamera belakangnya gue juga tadi lupa jelasin kalau kualitas kamera belakangnya itu ya untuk videonya itu udah support 4K di 60 frame per second guys. Gimana untuk hasil kameranya? Ini dia buat kalian. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera belakang si iPad Pro 2020. Di sini gue resolusinya pakai 4K 60 frame per second. Ini agak shaky sedikit ya. Jadi kalau gue putar-putar gini tuh dia langsung ngeblur guys. Tuh. Nah, dan audionya ini gue record pakai si mic internal dari iPad Pro 2020. Gimana menurut kalian? Please komentar di bawah guys. Dan ini adalah hasil kamera depannya dari si iPad Pro. Ini resolusinya gue pakai di 1080 di 30 frame per second, tapi sih di sini tulisannya HD 60 frame per second. Ya jujur gue ngerasa ini agak aneh aja sih, gue ngetes kamera pakai tablet segede gini ya. Untung lagi sepi. Oke. Nah, tadi di awal gue udah sempet ngejelasin kalau si iPad Pro ini punya speaker di atas dan di bawahnya. Dan sekarang gue pengen kasih denger buat kalian gimana sih hasil dari suara yang dihasilkan oleh si iPad Pro ini guys. Ini menurut gua gokil sih suaranya. Ini gokil sih men. Jadi karena dia punya 4 stereo speaker di atas dan di bawah, ini tuh bassnya berasa banget ya. Di ukuran studio gue yang sempit ini tuh, ini suaranya kedengeran semua sampai di satu area apartemen gue ini, dan nggak ada pecah-pecahnya sama sekali guys. Oh iya, gue lupa ngejelasin kapasitas baterai dari si iPad Pro 2020 ini. iPad Pro 2020 ini punya kapasitas baterai 9720 mAh, dan yang gue sukanya di iPad Pro 2020 ini punya teknologi baru yaitu reverse charging. Jadi iPad Pro ini bisa kalian gunakan sebagai power bank guys. Jadi kalian tinggal beli aja kabel chargernya gitu ya, USB-C to Lightning port misalnya buat charger iPhone gitu ya. Dan iPhone kalian langsung ke charge otomatis dari si iPad Pro ini guys. Lalu gimana kesimpulan gue selama 6 bulan ini pakai si iPad Pro 2020 ini? Jawaban gue adalah gue puas banget sama performanya si iPad Pro 2020 ini. Kenapa? Yang pertama nih, ketika gue pakai si Apple Pencil ini untuk handwriting di aplikasi Notes-nya, ini tuh nggak ada delaynya sama sekali ya, karena latensinya ini cukup kecil. Seingat gue tuh 9 mili per second deh ya, seingat gue. Jadi ketika gue pakai, ya itu kayak kita nulis di layaknya kertas beneran aja sama pakai pulpen. Lalu yang kedua, gue juga puas banget sama si performa chipset A12Z Bionic ini. Kenapa? Karena ketika gue pakai multitasking gitu ya. Jadi iPad Pro ini gue pakai untuk gue nulis-nulis script buat bahan review YouTube gue. Nah, ketika gue multitasking di 3 aplikasi sekaligus, ini nggak ada delay-delaynya sama sekali guys, nggak ada nge-lag-nya. Jadi biasanya nih gue buka di sebelah kiri ini untuk Notes, terus di sebelah kanan ini untuk Safari, dan di yang ketiganya multitaskingnya itu gue buka buat
Google Chrome biasanya. Nah itu tuh sama sekali nggak ada delaynya guys. Lalu yang ketiga, gue suka sama si speakernya. Tadi kalian udah dengar sendiri kan gimana kualitas speaker dari si iPad Pro 2020 ini. Tapi gue ada satu yang nggak gue suka atau mungkin ini kekurangan dari si iPad Pro ini, yaitu dari build quality si iPad Pro ini. Gue juga baru tahu kalau ternyata di sebelah kiri bodinya ini tuh ada ngeletek-ngeleteknya gitu guys. Padahal ini tuh fully covered sama si Folio keyboard ini ya. Gue juga nggak tahu kenapa, padahal ya di sini tuh nggak ada putih-putihnya sama sekali. Atau mungkin karena sering gue pakai begini, jadi catnya tuh ngelotok gitu guys. Ya gue sebel aja sih, kenapa harus catnya sampai ngelotok-ngelotok gini. Karena ini udah gue coba bersihin, ternyata nggak bisa-bisa juga dan kayak gerenjel-gerenjel gitu ya kalau gue raba pakai kuku gini. Ya gue harap Apple perhatiin nih komplain dari gue dan semoga di generasi iPad Pro berikutnya kekurangan ini tuh bisa dibetulin sama si Apple. Oke, segitu aja video dari gue tentang review iPad Pro selama 6 bulan ini gue pakai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, serta subscribe channel gue biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Agassi Tepui signing out. See you in my next video and bye-bye.